Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Nah, untuk sebelum dimulainya bimbingan kasih kali ini, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang memimpin doa? Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum dimulai kita absen terlebih dahulu. Siapa aja yang hadir di bimbingan kasih kali ini? Nah, yang pertama email Rosa, Tini, Fitri, Siti, udah sama ya? Dulu mau Sylvia. Nah, sebelum dimulai, Ibu akan menjelaskan mengenai bimbingan praktikal. Nah, bimbingan praktikal itu apa sih? Nah, bimbingan praktikal itu merupakan bagian dari guru BK atau konselor melalui dinamika kelas. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk membantu para siswa akan pengembangan diri melalui sosial, pribadi, pendidikan, dan juga karir. Nah, sebelum dimulai bimbingan praktikal, supaya bimbingan praktikal kali ini tuh nggak boring atau bosen, kita mulai biar semangat. Kita ice breaking dulu. Kalau misalkan Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau misalkan Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Nah, kalau misalkan bilang selamat malam, nggak usah tepuk tangan. Ngerti nggak? Nah, mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Nah, kita akhiri ya speakingnya. Kita langsung aja ke materi intinya. Nah, di sini tuh ada PPT. Kita akan membahas mengenai layanan sosial, yaitu gimana caranya membangun rasa percaya diri. Dari di sini tuh ada pengertian mengenai percaya diri. Nah, pengertiannya itu percaya diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan yang dimiliki, dan tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Jadi percaya akan kemampuan dirinya saat melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri orang yang percaya diri. Apa di sini? Apa ada yang tahu nggak ciri-ciri orang yang percaya diri selain di PPT ini? Baik. Sok ini apa? Yakin akan kemampuan diri sendiri. Siapa lagi? Ciri-ciri berani menyampaikan pendapat, tidak malu bertanya. Nah, bagus. Siapa lagi? Ada yang tahu? Tidak mudah putus asa. Betul banget apa yang disampaikan oleh email Rosa sama Tini, itu betul banget. Nah, ciri-ciri orang yang percaya diri itu yang pertama di sini tuh berani tampil berbeda dalam hal positif. Yang kedua, berani menerima tantangan ketika belajar hal yang baru. Misalkan nih, si email ini tuh gak biasa jadi MC, cuma si email tuh karena orangnya percaya diri, jadi ketika dia dikasih amanat buat jadi MC, dia tuh mau belajar gini hal baru, padahal sebelumnya si email tuh gak pernah jadi MC gitu. Nah, yang ketiga yaitu asertif, yaitu berani mengungkapkan pendapat. Nah, kalau misalkan si Siti nih, ketika ada ruang diskusi atau apa, jadi si Siti itu berani mengungkapkan pendapat dia sendiri gini, terus kayak berani bilang enggak kalau misalkan dia nggak setuju, terus bersikap tegas juga. Nah, kalau misalkan yang keempat, mandiri. Nah, kalau misalkan Fitri mengalami suatu masalah, nah si Fitri ini tuh percaya bisa melalui atau menghadapi suatu masalah tersebut, terus nyari solusinya juga. Nah, gitu. Yang terakhir yaitu selalu bereaksi positif. Nah, ketika menghadapi masalah. Itu apa sih yang dimaksud dengan bereaksi positif?
Nah, bereaksi positif itu yang dimaksud adalah, jadi ketika misalkan nih Tini itu mandiri banget, nah ketika menghadapi masalah tuh karena Tini orangnya percaya diri, jadi Tini tuh kayak buat tabah, sabar gitu ketika menghadapi suatu masalah, dan juga Tini tuh berusaha mencari solusinya buat keluar dari masalah tersebut. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada selanjutnya ada aspek-aspek menurut Lausper atau ahli, yaitu Gufron tahun 2010 yang dimana percaya diri menurut Gufron yaitu percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Misalkan nih ketika si Rosa melakukan sesuatu, jadi dia tuh percaya akan bisa berhasil gitu atas kerja keras usahanya sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu optimis. Nah, ketika misalkan nih si Fitri itu dia tuh suka berpandangan positif akan sesuatu hal. Jadi si Fitri itu percaya akan kemampuan tubuhnya. Yang dimaksud kemampuan tubuhnya misalkan gini, si Fitri itu suka banget yang namanya lomba lari cepat. Nah, si Fitri itu yakin kalau misalkan Fitri ini tuh bisa melalui lomba lari cepat ini dengan baik gitu. Nah, yang selanjutnya itu objektif, memandang setiap masalah dari berbagai sudut. Jadi kalau misalkan si Rosa mengalami suatu masalah, jadi Rosa tuh nggak hanya memandang dari satu sudut pandang saja, tetapi berbagai sudut pandang dan juga aspek, yaitu kayak keseluruhan itu. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini yaitu berani menerima kalau misalkan ketika kita melakukan sesuatu, kita tuh berani bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang telah disepakati sebelumnya. Nah, itu kita lanjut ke tanya sesi jawab. Nah, siapa di sini yang mau nanya mengenai tentang aspek membangun rasa percaya diri? Ibu, bagaimana cara atau tipsnya buat kita pede? Nah, tipsnya biar kita pede yaitu yang pertama kita tuh harus ngehindarin yang namanya kayak ucapan takut nih nggak pede, takut salah, takut malu atau apa. Nah, karena ketika setiap asumsi atau kata-kata kita sendiri tuh bisa jadi itu yang terjadi gini. Kayak misalkan nih si Tite mau jadi MC, cuma si Tite kayak malu nih, takut salah, takut malu diketahui sama orang-orang. Jadi jangan berpikir negatif dulu, kita tuh harus berpikir positif bahwa aku pasti bisa, aku jadi MC dengan baik gitu. Jangan sampai ngeluarin persepsi yang kayak takut malu, takut salah. Nanti malah itu yang terjadi. Kayak apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, malah takutnya itu yang terjadi gitu. Nah, yang kedua kayak berteman sama orang-orang yang lingkungannya positif. Misalkan nih kayak situ gabung di organisasi, terus kayak ikut OSIS atau apapun itu biar skill public speaking situ itu naik gitu, meningkat. Nah, yang ketiga itu jangan kayak ngebandingin diri kita sama orang lain, Kak, karena setiap orang tuh kayak beda-beda. Nah, walaupun misalkan nih Siti tuh punya kembaran, nah walaupun Siti kembar, tapi Siti tuh pasti sama kembarannya pasti punya bedaan gitu, perbedaan, karena setiap orang tuh punya ciri unik atau ciri khasnya masing-masing. Aku yakin akan kemampuan bahwa Siti tuh bisa gitu, kayak ngomong di depan orang banyak atau apa biar pede gitu. Nah, yang ke 6 kayak misalkan kita tuh cobalah berpakaian sesuai dengan kenyamanan kita. Maksudnya kenyamanan di sini itu bukan berarti pakaiannya tuh harus mahal atau mewah atau gitu, enggak harus, cuman kayak pakaiannya itu yang penting nyaman, bersih, rapi ketika kita pakai gitu. Rendah hati, terus mau belajar juga. Nah, jadi situ tuh kalau misalkan mau ningkatin percaya diri, situ tuh harus rendah hati juga, terus kayak mau gitu belajar sama orang yang lebih berpengalaman gitu. Bu, izin bertanya, apa manfaat dari percaya diri? Nah, izin menjawab ya pertanyaan dari Fitri. Jadi manfaat dari percaya diri itu kita tuh bisa menjadi pribadi yang tahan banting, tidak terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua yaitu mampu mengatasi masalah dengan baik. Yang ketiga yaitu hidup akan lebih sistematis dan juga kualitas kepribadian kita tuh meningkat daripada sebelumnya, dari yang tadinya pede jadi pede gitu. Dan yang terakhir itu mampu mengontrol emosi gitu. So, siapa lagi, apa ada yang tahu selain dari manfaat yang ibu sebutkan? Kalian boleh menambahkan jawaban dari ibu.
aja? Saya, Bu, mengetahui kemampuan diri sendiri. Nah, bener banget. Nah, siapa lagi yang tahu manfaat dari percaya diri? Nah, bener banget jawaban dari Fitri sama Sylvia, manfaat dari percaya diri itu. Nah, kesimpulannya yaitu untuk pertemuan kali ini yaitu di mana sikap percaya diri yaitu sikap percaya dan meyakini kemampuan diri sendiri sehingga mampu membantu seseorang mengubah cara pandangnya terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan realistis sehingga mampu bersosialisasi di lingkungannya dengan baik. Nah, karena bimbingan klasikal kali ini sudah selesai, mari kita tutup bimbingan kali ini. Nah, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga kita dapat bertemu pada bimbingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita beranjak dari kelas ini, Ibu mau minta kesan dan pesan dari kalian. Itu terserah ya, siapa aja yang mau, tinggal ungkapin aja supaya bisa jadi bahan evaluasi buat bimbingan selanjutnya. Pesan dari saya, suasananya sangat tenang sehingga saya dapat memahami materi dengan jelas. Kesan dari saya sangat senang karena dapat mengikuti bimbingan klasikal ini dan mendapatkan ilmu baru. Pesan dari saya, semoga kedepannya saya dan teman-teman lain bisa menjadi orang yang lebih percaya diri lagi setelah mengikuti bimbingan klasikal ini.